fil qiraati lil Qur'an la tadabbura fiha. Tidak sempurna kebaikan di dalam baca Quran kecuali dengan cara menjaga kaidah-kaidah Quran, mengamalkan Quran dan sebagainya. Ya, kita baca Quran, ya nggak boleh salah-salah. Ada tajwid, ya, ada macam-macam. Sebenarnya kita baru cuma bisa baca Quran doang nih, belum kita masuk dalam keilmuan Quran. Ada qiraat sabak namanya. Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Kita hafaz, yang kita baca adalah qiraat hafaz. Standar biasa nih. Masih ada 6 yang belum kita tahu. Makanya kalau ada orang baca jangan disalahin dulu. Bisa jadi dibaca qiraat sabak yang lain. Ada orang yang nggak ngerti, nyalahin orang mulu. Ya. Iya, ada orang yang dia taunya baru A doang, kagak tahu B, C, D, E, F, Z. Nyalahin orang jadinya. Ya. Kita coba lihat dulu. Ya. Dia baca qiraat apa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in wa tabi'in awliya wa la mushayyin khususan musannif hadzal kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Haid Hajar Al-Asqalani thumma ila arwah man waqafa wa sadaqa wa amar wa bana hadha musalla al-jihad wal madrasah usul ya Abdullah bin Husain ya Muhammad Siddiq bin Haji Samin Haji Arman bin Ridwan Muhammad bin Haji Haji Muhammad Sahib walidina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa qurbatina wa masyayikhina wa muallimin kun alaina wa li arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة وأن الله تعالى يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا الحاضرين التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على ما نوينا وعلى ما أسلفنا الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mudu wa rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Hadirin sa'imin jamaah ta'lim subuh salat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidzah. Bil khusus segenap pengurus mushola al-jihad, panitia syiar Ramadan, ketua RW kita, juga tokoh kita Bapak Haji Hamdani. Hadir juga ketua mushola al-amin Bapak Haji Abdul Ghafur, alhamdulillah, dan yang lainnya yang tanpa tersebut. Namun insya Allah teriring doa untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbahagia sudah 7 hari Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur sehat sehingga kita dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah sampaikan usia kita sampai kepada Ramadan tahun ini. Karena banyak juga saudara kita yang ketika mau Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatilah Ramadan yang sekarang kita hadapi. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa sampai lagi. 12 bulan ke depan. Ramadan ini saja, wallahu a'lam. Apakah kita sampai di 30? Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai, mendapatkan Idul Fitri, dan mudah-mudahan bisa kita melanjutkan kehidupan kita pada bulan-bulan yang selanjutnya. Amin Allahumma amin. Di pertemuan pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima di dalam kitab Nasaihul Ibad, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disarahkan oleh Imam Nawawi Umar Al-Jawi, an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali memang kalimatnya agak beda. Kalau yang lainnya kalimatnya radhiyallahu anhu, tapi Sayyidina Ali, ulama-ulama menambahkan dengan kalimat wa karramallahu wajhahu. Di antara alasannya, Sayyidina Ali adalah sahabat yang sejak kecil sudah masuk Islam. Kalau Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu sudah agak tua baru masuk Islam. Ya, tapi Sayyidina Ali dari kecil. Kedua, ya, Sayyidina Ali tidak melihat kemaluannya. Ya. Kalau kita kan mulai demen banget melihat kemaluan kita. Ya. Yang ketiga, bahwa Sayyidina Ali disebut oleh Rasulullah sebagai babul ilmi. Ya. Kata Rasulullah, ana manidatul ilmi wa ali babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu. Sayyidina Ali pintunya. Ya. Jadi saking begitu hebatnya Sayyidina Ali sampai Rasulullah bilang soal ilmu urusan Sayyidina Ali, orang alim. Dan ingat bahwa keturunan Rasulullah SAW bersumber dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga yang lainnya, kemudian sampai sekarang menelurkan keturunan-keturunan orang-orang soleh, para habaib Segaf, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Habsi, Al-Idrus, dan yang lainnya. Ya, kita apa kita? Al-Asoi. Sampai al-menak. Ya. Ya. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Ya. Beliau bilang la khaira fi salatin la khushu'a fiha. Tidak sempurna kebaikan di dalam salat yang salat itu tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Jadi kalimat la khaira, tidak ada kesempurnaan kebaikan. Artinya secara hukum fikih, sholat kita insya Allah sah. Tapi tidak berhenti pada sah saja. Ya, tapi kita ingin menjadi sholat yang memang berkualitas.
Karena kita tidak ingin bahwa sholat kita di hadapan Allah nilainya tidak baik. Kita ingin nilai-nilai yang baik, nilai yang sempurna, ya. Makanya masuklah yang namanya tasawuf. Ya. Jadi kalau kita sudah imannya sudah oke, harus syariat, Islamnya harus bagus. Tidak cukup iman Islam, tapi harus ada ihsan. Ihsan inilah tasawuf. Hukum sholat fikih kita insya Allah oke. Karena sesuai dengan rukun. Rukun sholat ada 13. Dari mulai kita berdiri dengan niat takbiratul ihram sampai kepada kita salam. Orang melakukan sholat dengan syarat, dengan rukun-rukun tersebut sah. Tetapi secara tasawuf ukurannya belum tentu menjadi sholat yang betul-betul sholat yang berkualitas. Kenapa? Ulama-ulama tasawuf memunculkan kalimat khusyuk di dalamnya. Khusyuk biasa kita sebut fokus, konsentrasi, atau ulama bilang as-sukun, at-tadallul. Ya, khusyuk itu ya tenang. Tadallul merasa merendahkan diri. Atau dalam kalimat yang sedikit sempurnanya, ulama bilang sholat yang khusyuk itu sholat yang menghadirkan secara zahir dan batin, sehingga memunculkan kedekatan kepada Allah dan merasakan Allah itu dekat, sehingga jadilah sholatnya menjadi sholat yang baik dan sholat yang sempurna. Kita lagi sholat nih, kita ngerasa betul-betul lagi sholat, ada rasanya gitu. Innamas salatu, kata Nabi, sesungguhnya salat itu tamassukun wa takhassuun wa tahaddun. Semuanya salat yang berkualitas itu yang di dalamnya ada ketenangan batin, ada kekhusyuan diri, dan ada ketundukan diri. Fal khusyu' fi juz'in min as-salati wajibun laisa bisyartin kama qalahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Imam Nahrawi bilang bahwa khusyuk ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau Imam Syafi'i bilang sulit khusyuk, tapi yang paling wajib adalah khusyuk itu ketika takbiratul ihram. Ya, jadi kalau takbiratul ihram ini wajib khusyuk nih. Kenapa? Ada yang namanya qasad ta'rud ta'ib. Allahu Akbar. Masuk tuh. Sajaku sholat subuh 2 rakaat. Sholat fardu subuh. Sajaku melaksanakan fardu subuh 2 rakaat. Namanya qasad ta'rud ta'ib. Mustaqbil kibati enggak pakai. Ya. Kemudian lillahi ta'ala nggak apa-apa, nggak dipakai. Ya, rokaat ini nggak apa-apa. Jadi usolli fardhu subhi segitu aja paling wajib tuh. Ya. Kalau nggak ada itu nggak sah tuh. Makanya masuk ke yang namanya tasawuf nih. Harus khusyuk di situ supaya kenapa? Sholat kita jadi benar. Kalau orang Allahu Akbar nggak ada niatnya, dia sholat tapi sholatnya tidak sah. Sholat 5 hari, 5 waktu 1 hari, 17 rakaat. Kalau sholat itu tidak diterima, alangkah menyesalnya kita ketika menghadap Allah. Sholat kita tidak dicondrek, tapi sholat kita disilang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Banyak orang nanti di hadapan Allah ketika berhadapan amal ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Amilatun nasibah. Enggak standar syariat. Enggak SOP. Enggak MSI. Kagak sesuai ketentuan. Makanya ngaji menjadi wajib. Kenapa? Lagi-lagi jangan sampai amal ibadah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang menghadirkan persembahan kita kepada Allah.
Kalau yang kita persembahkan kepada Allah sesuatu yang tidak baik, mohon maaf, kalau kita ngasih orang makanan, kemudian makanannya tidak enak, tetap orang itu nerima makanannya mungkin, tapi dia bilang, makanan begini dikasih gue, ya, yang begini dikasih, ya. Itu masih lumayan. Coba kalau langsung ditolak nih. Begitupun ketika kita menghadirkan kepada Allah sesuatu persembahan, sesuatu itu tidak layak, maka Allah tidak akan menerima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ayo belajar fikih. Fikih sudah oke, masuk tasawuf nih. Supaya sholat kita sempurna, artinya diterima oleh Allah dengan baik. Kenapa? Nanti amal ibadah kita yang pertama kali mendapatkan hisab insya Allah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu in sholahat najah wa in fasadat khaba wa khosir. Amal ibadah yang pertama kali nanti mendapatkan catatan hisab perhitungan dari Allah, sholat kita. Baik, diterima kita selamat. Tidak diterima, maka kita akan rugi dan celaka di hadapan Allah. Karena pertanyaan orang yang masuk neraka, kemudian dia kembali ke surga, pertanyaan pertama adalah, kan Anda bisa masuk dalam neraka? Jawabannya, lam naku minal musholin. Dulu aku tidak sholat. Bisa jadi dia sholat, sholatnya nggak benar, dianggap nggak sholat. Ayo ini belajar fikih. Ya, ngaji sama siapa aja, ya, nggak harus dengan saya, sama siapa yang penting kita ngaji. Jangan sampai kita ngerasa ibadah kita benar, ternyata nggak benar. Jangan sampai nanti ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Hidup kita menjadi bahagia, hidup kita menjadi nikmat, hidup kita menjadi enak, ukurannya adalah sholat. Kalau hidup kita nggak enak, nggak benar, perhatiin sholat kita. Perhatiin sholat kita. Ya, ini di jamaah kita saya mengenalkan Haji Hamdani, bukan pengusaha, bukan pemilik Indomaret, ya, bukan konglomerat, bukan apa dan sebagainya. Tapi sholatnya, munajatnya, malam jam 3 sudah bangun dan sebagainya, subuhnya rajin. Allah berikan kemudahan. Amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan, salat yang baik, Allah buka pintu kemudahan. Pokoknya Allah kasih mudah. Saya ingat ulama-ulama kita begitu kok. Mereka nggak punya kantor, bukan PNS, hari cuma BBM, modal ngadir masjid. Iya, cuman mobil ya punya, pergi haji ya sudah, umrahnya berapa kali. PNS belum tentu begitu, kadang gali lubang tutup lubang. Hidupnya apa? Tenang. Lagi-lagi sholatnya betul-betul diperhatikan. Tapi orang nggak memperhatikan sholat, lihat kehidupan. Ya. Nasihat buat saya, buat kita semua. Yang pertama itu ya. Yang kedua, wala khaira fi shaumin la imtina'a fihi minal laghwi. Tidak sempurna kebaikan di dalam melaksanakan ibadah puasa yang puasa itu tidak bisa mencegah dari hal-hal yang sia-sia. Ayil kalamil ladzi la faidata fi, yaitu diantaranya adalah banyak omongan-omongan kita yang memang tidak bisa terjaga. Makanya Nabi bilang, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atasi. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat dari nilai pahala puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Lagi-lagi fikihnya sah. Fikihnya sah. Ya orang dia udah nggak makan nggak minum, ya sampai maghrib, fikirnya sah, tapi di mata Allah pahalanya nggak ada. Kenapa? Tidak bisa menjaga riba, namimah, kadhibah,
ya, yaminul ghamis, syahwat, ya. Kan tabduluso, puasa itu menjadi batal, menjadi tidak bernilai. Ai tabdulu sawaba. Pahala puasanya tidak dapat, diantaranya kata Rasulullah 5 yang dikerjakan. Al-kadhibu, bohong, namimatu, ya, dia namimah, ngadu-ngadu, riba, yaminul humus, bersumpah palsu, wan nazatu bisyahwati, mandang dengan syahwat. Kita masih tahan lapar haus, tapi ngomongin orang agak tahan. Ya masih kagak nih gampang. Karena kalau udah ngomong sedep, tahu sedep. Apalagi temennya ini banget, apa ngompor ini enak banget. Iya emang begitu dia. Aduh. Itu yang repot sama tukang kipas sama tukang kompor. Iya, kita bisa bilang kata maksudnya, bila mana ada orang busuk ngomong-ngomongnya nggak benar, kata Rasulullah, kul inni shaimun. Katakan aku puasa. Kita bisa nggak ketika kita lagi puasa, ada orang ngomong inni shaimun, lagi puasa. Itu nggak gampang tuh ngomong gitu tuh. Setan bilang, ya omongan enak tuh, mantep tuh, gurih, lanjutin. Nggak bisa kalau ngomong maaf lagi puasa nih, ini nggak ngomongin gitu kan, gitu. Ya. Jadi sempurnakan puasa kita, ya, dengan cara ayo jaga kualitas puasa kita. Makanya puasa 3 nih. Ada saumul awam, puasa orang umum yang hanya dia nahan lapar haus dan berhubungan suami istri. Ini puasa kelas paling rendah. Kita harus naik tingkatannya yang kedua nih, saumul khawas, puasa yang berkualitas, istimewa. Kenapa? Namanya saumul jawari. Anggota tubuhnya ikut puasa nih. Mulutnya puasa, matanya puasa, ya, ikut puasa nih. Gitu. Nggak mau ngomongin orang. Ya. Yang paling mantap lagi adalah saumul qalbi. Bukan hanya lapar haus, bukan hanya anggota tubuh, hatinya pun ikut puasa. Hanya dia ingat Allah terus. Jadi ayo nih kita jadikan puasa kita berkualitas, masuk tasawuf, ya, supaya puasa kita diterima oleh Allah. Sayang kita nahan lapar, taat banget kita loh, dari mulai subuh sampai kita maghrib kita nggak mau makan, nggak mau minum. Padahal kalau kita mau minum bisa di kamar, kita tinggal minum doang kok. Ya, ketaatan kita kepada Allah luar biasa. Tinggal kita jaga hal-hal yang bisa menjadikan pahala puasa kita hilang. Sayang kalau benar, ya. Masih 23 hari lagi kita lebaran. Masih banyak ya. Jadi masih 23 hari lagi kita puasa. Ya. Jadi ayo jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Ya. Jangan hanya puasa-puasa aja, sayang, gitu kan ya. Apalagi Ramadan ini betul-betul, wah, kita betul-betul ayyab antakuna himmatuhu ahsanal amali. Bahwa kita berorientasi niat bahwa Ramadan ini saya pengen jadikan Ramadan yang terbaik. Mungkin Ramadan kemarin saya belum ini, sekarang saya akan lakukan. Ightanim hayataka qabla mautika. Saya akan gunakan kesempatan Allah kasih hidup saya sekarang. Saya mau gunain betul-betul. Ya tarawih kagak mau kalah. Ya tahajud walaupun cuma 2 rakaat malam enggak mau tinggal. Duha yang tadi 2 jadi 4 jadi 6. Quran pengen hatamin, berkarantina hatam nggak apa-apa. Imam Syafi'i hatam bisa 60 kali hatam, pagi sekali malam sekali. Kadang kita malu nih ulama-ulama kita,
Minimal kita sekali sebulan hatam. Kalau sekali hatam, kita harus 1 hari, 1 day, 1 juz. Jadi setiap sholat kita harus 2 lembar. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Kalau enggak kita ketinggalan. Sudah 7 hari ini kita harus sudah 7 kali hatam. Susah Sat, ya udah setengah juz. Susah juga Sat, ya udah selembar. Ini Quran bukan perkara yang gampang buat dibaca. Ilmunya sebenarnya Allahumma paksain. Ya kita mau tahajud, kita mau doa, kita mau hatam, kita mau macam-macam di Ramadan, ilmunya adalah Allahumma. Kalau gak dipaksa gak bisa. Sama Ramadan yang berjalan 30 hari Allah paksa kita. Makanya kita namanya mukallaf. Orang yang dipaksa dengan hukum agama. Kalau Ramadan ini sunnah, saya yakin gak ada yang puasa. Selain kami saja gak puasa. Kenapa? Sunnah kan? Arafah sunnah kan? Emang enakan ahlul hisab sama ahlul bawa? Enakan hobi merokok? Tapi kita taat ke 30 hari luar biasa. Ya, sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar, kami tunduk. 30 hari kita puasa. Luar biasa. Dipaksa oleh Allah. Tapi ada juga orang yang puasa tapinya bukbernya zuhur. Lihat deh coba di jalanan, di depan rumah makan. Saya bingung, ada motor 5, 10 zuhur. Orang bukber kan maghrib. Hah? Iya, rumah makan pakai hordeng. Aduh, ya Allah ya. Kadang kita suka ketawa juga gitu. Sekarang yang dihormati bukan orang yang puasanya. Orang yang nggak puasa perlu kita hormatin. Kan lucu. Dulu lama-lama kita hormati orang yang puasa. Sekarang orang yang nggak puasa jadi kembali. Ya emang sinetronnya emang gitu ya. Zaman edan. Zaman kebalik katanya. Ya orang yang pakai jilbab, pakai cadar, pakai ini sebagainya dilecehkan. Ninja ya, teroris lah. Tapi orang yang pakaiannya rok mini, hot pants, sepan, dia bilang gini, dijompolin. Aduh, saya bilangnya zaman degradasi moral udah sangat turun gitu. Ya, degradasi moralnya sudah sangat turun. Ya, kualitasnya sudah semakin menurun. Saya nggak tahu nih 20 tahun ke depan, ya generasi kita, ya generasi kita 20 tahun ke depan, 20 tahun ke depan saya nggak khawatir kualitasnya kalau betul-betul nggak dijaga. Ya. Kemudian yang ketiga, la khairu fil qiraati lil Qur'an la tadabbura fiha. Tidak sempurna kebaikan di dalam baca Quran kecuali dengan cara menjaga kaidah-kaidah Quran, mengamalkan Quran dan sebagainya. Ya, kita baca Quran, ya nggak boleh salah-salah. Ada tajwid, ya, ada macam-macam. Sebenarnya kita baru cuma bisa baca Quran doang nih. Belum kita masuk dalam keilmuan Quran. Ada qiraah sabak namanya. Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Kita hafaz, yang kita baca adalah qiraah hafaz. Standar biasa nih. Masih ada 6 yang belum kita tahu. Makanya kalau ada orang baca jangan disalahin dulu. Bisa jadi dibaca qiraah sabak yang lain. Ada orang yang nggak ngerti, nyalahin orang mulu. Ya, iya ada orang yang dia taunya baru A doang, kagak tahu B, C, D, E, F, Z, nyalahin orang jadinya. Ya. Kita coba lihat dulu, ya, dia baca qiraah apa dan sebagainya, tajwidnya, ya, pokoknya hal-hal terkait Al-Quran. Ayo kita, itu kan imam nih, ya imam rawatib. Ya. Silakan baca tajwid. Nggak apa-apa. Ini terawih baca tadwir nih. Bacaan Quran ada 4 modelnya. Ada tahqiq. Alhamdulillahi Rabbil. Itu tahqiq namanya.
Ada tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika ada yang namanya tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang hadar, lebih cepat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu biasanya orang-orang penghafal Quran buat ngapalin. Buat ngapalin kan nggak bisa lama-lama, harus cepat. Tapi dia bisa kaidahnya. Tinggal di sini nih tadwir, ya. Lama enggak, cepat enggak, sedang-sedang aja. Kalau lama nantinya anak budaya pada pindah musola nih. Nanti kadang lari gerobak nih. Ya lama juga jangan, kecepatan juga jangan. Orang tua kakinya pada tekok. Ya sedang lah. Tinggal kita baca saja pakai yang namanya waslul jami. Saya lebih konsen ke Fatihah nih, saya lihat-lihatin. Ya, karena Fatihah itu wajib. Jadi silakan baca Fathul Jami, semuanya diwasol silakan kalau kuat. Ya. Jangan dia wakaf, tapinya dibacanya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu sebenarnya nggak bagus. Kalau mau baca wasol ya wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap kaidahnya dipakai. Jangan dia putus tapi nyambung. Ya, putus lagi, nyambung lagi. Ya, jangan. Ya. Jadi wasalkan huruf apa? Huruf akhirnya dihidupkan. Sama baca hulu, silakan baca hulu, mau dilanjut nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadunillahus samad. Kalimat ahadun boleh disambung tapi muncul nun kecil, nun wasal namanya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting kaidahnya paham. Ya. Jangan sampai nantinya orang dengarnya kurang enak dengarnya. Ya. Ya baca, lihatnya ke Quran. Oh ini kalau diwasol begini, utama ini. Ya cepat boleh, tapi tetap standar kaidahnya jangan sampai hilang. Terutama Fatihah ya. Ya kasarnya nggak baca surah sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ekstrim. Oh dia nggak baca surah. Kan sunnah. Lagi-lagi sempurnanya sholat tidak dengan surah. Bilal sama juga nih, ya Bilal yang baca yang qasidahnya yang enak, gitu kan ya. Kemudian ketika witir itu sebenarnya bukan hadza rahimakumullah. Ya, salatu tarawih ajarakumullah. Salatul witri kan gitu kan ya. Terakhir kan gitu kan ya. Salu sunatan minal witri bukan hadza rahimakumullah tapi ajarakumullah atau asabakumullah. Allah berikan pahala kepada kalian. Ya Quran nih ya. Kita bacalah minimal sehari kita baca walaupun gak hatam. Jangan sampai bulannya Quran tetapi kita jauh dari Quran. Standarnya agak harus hatam, tapi kalau hatam lebih baik. Kemudian la khaira fi ilmin wala wara'a. Tidak sempurna kebaikan ilmu yang di dalamnya tidak ada wara. Wara itu juga bagian dari tasawuf. Orang punya ilmu, dengan ilmunya lebih hati-hati sebenarnya. Bukan malah sembarangan. Lebih berhati-hati. Man izdada ilman lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah tetapi tidak tambah kedekatannya kepada Allah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah dari ilmunya itu, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak makin dekat kepada Allah tapi makin jauh. Ngaji tapi malah ilmunya nggak manfaat, itu makin jauh dari Allah. Jadi ngaji kita amalin, minta dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ya ngaji gak usah tinggi-tinggi, tafsir, tinggi banget tafsir. Orang dulu ngaji gak tinggi-tinggi,
Ya, ngaji babul insan, sifat 20, tapi orang dulu pintar-pintar. Kenapa? Ilmunya dipakai. Bukan buat gaya-gaya. Ya. Kita juga ilmu gak harus banyak, tapi ilmu manfaat bagi kita. Sholat kita benar, akhlak kita bagus gitu. Itu sebenarnya. Maka munajat saya ketika munajat saya gak banyak-banyak, minta doanya gak banyak-banyak. Ya. Saya minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min minta yang kedua jamilna bil afiyati wassalamah. Minta sehat dan selamat ya Allah. Ketiga mintanya apa? Allahumma ja'alna wa ahla baitana min ahli ilmi wal khair. Ya Allah, jadikan anak kami, istri keluarga kami jadi orang ahli ilmu, orang yang baik-baik, orang soleh dan solehah ya Allah. Minta ridho Allah, minta panjang umur sehat dalam ibadah. Minta anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh. Itu aja. Semua rezeki kita akan nanti ikut tuh kalau kita udah begitu kok. Ketakwaan, kebaikan, pasti rezeki kita akan ikut kok. Ya. Makanya saya doa juga nggak baca Allahumma ikan bisa apaan sih Allah. Orang-orang mau doa benar-benar pengen mau cari duit. Doanya kenceng-kenceng banget. Maksudnya, ya Allah kalau rezeki saya atas kami turunin ya Allah. Kata Allah, lo maksa gue. Lalu di bumi, saya jarang baca doa itu. Saya minta menjadi orang baik-baik aja. Ya Allah, jadikan kami orang baik-baik, orang ahli ilmu, orang soleh. Kalau udah begitu, udah jadi soleh, udah jadi orang baik-baik, udah orang jadi paling Allah, itu rezeki akan ikut semuanya. Ya. Mau panjang mau kita baca doa. Kan lo baca doa, iya. Katanya tahu, kagak tahu. Ya. Ayo ya, ilmu menjadikan kita lebih hati-hati. Jangan kita sembarangan. Ya. Lagi udah ngaji, lagi orang majlis, ya, lagi imam, hati-hati lah. Gitu. Dari pakaian segala macam. Ya, jangan sampai nanti ada orang yang bilang, ini begitu. Kemudian yang wala khairu fi ikhwatin lahid zofia. Tidak ada kesempurnaan kebaikan di dalam persaudaraan, pergaulan lahid zofia yang tidak saling menjaga. Ayo kita saudara, kita kerabat, kita berkumpul di sini, ini kenikmatan yang luar biasa. Hidup kita akan hampa tanpa sahabat. Hidup kita nggak enak kalau kita nggak berteman. Coba ya, ente di rumah aja, nggak kemana-mana. Uyang, lihat bini lagi, anak lagi. Uyang. Yang bikin kita senang kan ada sahabat-sahabat kita. Silaturahim. Betul, silaturahim. Dan itulah konsep rezeki kita gampang. Gara-gara silaturahim ada aja rezekinya. Ya. Jadi gampang hidup kita. Benar. Ya. Makanya dalam pertemanan harus dijaga baik-baik nih keharmonisannya. Saling menasehati, saling berbagi, saling enak, jangan baperan. Baru ngomong gitu aja, mare bertahun-tahun. Aduh, ya di musola kalau orang tegur dikit, ngambek kagak musola lagi ya. Yang rugi dia. Kalau orang ngingetin kita berterima kasih. Alhamdulillah, udah ngingetin. Ya, berarti dia perhatian sama kita. Perhatian sama kita. Coba kalau orang cuek aja, nggak sayang sama kita. Bodoh amat, gue mau kayak gimana, kayak belapah lu kata orang. Kagak enak kita digitin orang tuh, belapah lu, rasain lu sendiri, gue masa bodoh. Tapi kalau kita bersahabat, berteman, kita saling mengingatkan, enak gitu. Makanya saya ketika khutbah, saya selalu bertanya, gimana tadi saya, kelamaan gak? Gimana materi saya? Karena saya mau orang itu penting untuk diberikan satu masukan-masukan. Oh enggak, kelamaan Ustaz, sedang materinya bagus. Saya selalu bertanya. Sama kalau ngaji ada orang-orang yang saya tanya. Tadi saya ngaji gimana isi materi. Saya nggak mau habis ngaji orang bilangnya nih, ngaji begitu. Saya nggak mau tuh begitu. Apaan tuh kan? Ceramah begitu. Ya kalau saya mau bazir. Mendingan diem. Mendingan diem. Ketika pembicaraan kita tidak punya manfaat nilai apa-apa, mendingan kita diam. Saya pengen ngaji, tercerah hati orang, pikiran. Ketika selesai di rumah,
berpikir untuk kebaikan supaya lebih baik. Itu namanya sahabat, namanya teman. Ikan guru, saya sebagai guru, tapi juga sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai anak dari orang-orang tua. Ini saya anggap orang-orang tua. Yang sebaya saya anggap sebagai teman-teman saya semua. Ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi persahabatan kita, ayo kita kuatkan kesilaturahmi kita. Kemudian wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha. Tidak sempurna kebaikan nikmat itu yang memang nikmat itu tidak lama. Kita pengen nikmat itu kan Allah kasih nikmat kita kan terus gitu kan ya. Sehatnya terus. Duitnya terus gitu. Sehat sama duit itu penting banget ya. Orang sehat nggak punya duit lemes. Ya, orang sakit punya duit juga lemes juga. Apalagi sakit nggak punya duit, lemes banget itu udah. Double. Ya Allah, kita pengen ya Allah sehat badan, sehat hati, sehat kantong. Udah deh, duit besit, bil mulus. Laisa duit sakit. Kita minta rezeki yang halal yang barokah. Oh yang terakhir nih, wala khairu fi du'ai la ikhlas fiha. Tidak ada kebaikan atau tidak sempurna kebaikan doa yang tidak ikhlas. Ya. Jadi doa yang ikhlas lah, minta kepada Allah juga yang ikhlas. Minta kalau yang mau banyak. Kalau saya sih minta nggak banyak. Ya, saya minta fokus apa yang saya minta, berapa saja, cuma dikuatin mintanya. Dan mintanya betul-betul. Ya, karena pokoknya kita minta bimbingan sama Allah, kita minta apa? Yang kita pengen kita minta aja sama Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gitu kan? Kita curhat sama Allah. Ya Allah, ini gini banget kok ya Allah. Agak apa-apa. Kalau kita sendiri-sendirian jangan di sini. Jangan di imam ngomong begitu. Ya Allah, jangan. Kita jam 3:30 nih, jam 3 bangun, kemudian kita menangis setengah jam, kita minta ya Allah minta 1, 2, 3, cuma dikuatin minta itu. Terutama minta-minta ya kayak akhirat lah, atau anak-anak kita supaya soleh. Kalau urusan dunia kita sebenarnya minta kita jangan kencang-kencang banget. Allah kasih kalau sudah kekuatan takwa sudah dikasih. Ya. Terus doa kita yang nyambung. Kemudian ikhlasnya itu jangan sampai nantinya ya pendek banget, jangan lama juga, jangan. Imam juga harus ukur juga doanya, jangan lama-lama. Ya. Orang udah angkat tangan turun lagi. Turun lagi. Barang bilang tebak nih, habis ini robbani udah belum? Oke, jadi nggak ikhlas. Robbananya kebanyakan. Saya suka bilang robbana cukup 3 saja atau 2 saja. Sholawatnya di depan 1 saja. Kadang ada orang yang sholawat bagus, tapi buat sholawat sendiri aja kalau yang banyak. Tapi kalau lagi banyak orang, sholawatnya cukup 1. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, materi doanya, kemudian robbananya nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Ya pembinaan kita sebenarnya nggak harus banyak-banyak sih, tapi ikhlas. Keikhlasan makmum atau jamaah terukur dari suaranya kelihatan ikhlas. Kalau aminnya sih, amin. Itu keikhlasan terukur. Tapi kalau sudah mulai lama, gentakannya ada gigi 2. Amin. Itu sudah gentak gigi 2, berarti masuk gigi 3. Kalau metik masuk yang 2 atau L, amin. Itu sudah mulai keikhlasan, sudah mulai nggak ikhlas. Ya, itu namanya amin meminta supaya cepat ya Allah memang. Kalau amin kan artinya kan amin, artinya kan ya Allah terimalah doa. Tapi kalau amin yang cepat ada gentakannya, aminnya artinya berubah. Cepetan deh lo. Jadi jadikan jamaah itu jadi ikhlas dengan doa kita. Ya. Kalau kita doa sendiri terserahlah, kita panjang lebar terserah. Apalagi sambil nangis, waduh luar biasa tuh. Fafadat ainahu. 7 orang termasuk orang yang ketika dia berdoa air matanya turun di hadapan Allah. Air matanya dihargai oleh Allah dengan surga. Nah nangis sudah gampang nih. Mang nangis buaya.
Nangis tuh nggak gampang, coba deh munajat dia nangis deh, ya Allah gini banget ya Allah. Ya Allah, pokoknya kita minta sama Allah. Tapi kita coba nangis deh, belajar nangis. Bisa nggak kita coba? Hah? Susah. Haji Hamdani aja biasa munajat susah dia. Ya. Kalau mau nangis cepat, ya sujud, ya kaki kita agak melonjak sedikit, gincet ambil bangku. Coba deh, kita nggak sujud, atau sujud kita belajar apa? Belajar kita coba menjadikan diri. Tadarruk namanya, takhusu. Ya Allah tuh kalau melihat orang, makanya kita Ramadan dikasih apa sama Allah, ya Allah, hamba sudah boleh pada dekat lagi nih. Nanti Ramadan lu pada jauh lagi nih. Allah pengen deket tuh sebulan, 12 bulan kita nggak deket sama Allah. 40 menit cukup ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita baca Fatihah, semoga sehat, panjang umur dalam taufik hidayah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mati kita husnul khatimah. Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah bi syarril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa ahla baitina wa jama'atina min ahlil ilm wal khair. Dawam ya subhanakallahumma tahiyatu biya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu